Om Swastiastu. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina, absen 4 dari kelas 10 MIPA 5. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Bali pada masa Hindu-Buddha. Oke. Adapun tujuan pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Bali, yang kedua yaitu menjelaskan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi Kerajaan Bali, dan yang ketiga yaitu menjelaskan sumber sejarah dan peninggalan sejarah Kerajaan Bali. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan hubungan Kerajaan Bali dan Kerajaan Majapahit. Kita langsung aja yuk mulai ke topik pertama. Nah, di sini ada sejarah berdirinya Kerajaan Bali. Baik, Kerajaan Bali ini berpusat di Pejeng atau Bedahulu Gianyar, yang berdirinya pada abad ke-8. Dan Kerajaan Bedahulu merupakan kerajaan pertama yang berada di wilayah Bali. Darmodayana Warmadewa atau Udayana merupakan raja yang paling terkenal. Nah, sang raja ini melanjutkan pemerintahannya hingga tahun 1011 Masehi. Setelah Udayana wafat, kekuasaannya diserahkan kepada keturunannya yang bernama Marakata. Selama memimpin, keturunan yang bernama Marakata dikenal sebagai raja yang memiliki perhatian sangat besar kepada rakyatnya. Dan hal ini terbukti dari pembangunan tempat pertapaan di Gunung Kawi untuk para rakyatnya. Dan ketika masa pemerintahan Raja Dalam Bedahulu, kerajaan ini akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit karena kalahnya dalam serangan Gajah Mada pada tahun 1430. Untuk topik ini kita menjelaskan mengenai kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk kehidupan ekonomi, masyarakat pada saat itu sebagian besar menjadi pandai. Apa sih pandai itu? Nah, pandai merupakan seseorang yang bisa membuat perhiasan, senjata, dan peralatan rumah tangga yang berasal dari logam. Yang kedua, ada yang menjadi undagi. Jadi undagi ini adalah seseorang yang memiliki keterampilan dalam memahat, melukis, serta membuat bangunan. Yang ketiga tentunya itu menjadi pedagang. Pada prasasti Banwa, baru masyarakat Bali saat itu telah melakukan perdagangan antar pulau. Untuk kehidupan sosial budayanya, mereka sudah menganut sistem kasta, sistem kesenian, sistem hak waris. Nah, untuk agama dan kepercayaan, masyarakat Bali tetap mempertahankan tradisi lamanya, sehingga pada saat itu di Bali berkembang adanya agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme. Wah, kita sudah masuk ke topik 3 nih. Jadi, pada topik ini saya akan menjelaskan mengenai sumber dan peninggalan sejarah Kerajaan Bali. Yang pertama yaitu ada peninggalan sejarah berupa prasasti. Yang pertama ada prasasti Blanjong. Jadi, prasasti Blanjong ini ditemukan di daerah Sandurkauh dan Pasar Selatan. Yang kedua yaitu ada prasasti Penglapuan. Jadi prasasti ini berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan Anak Wungsu. Selanjutnya ada peninggalan sejarah berupa prasasti Anak Wungsu. Jadi peninggalan ini merupakan peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Oke, kita akan lanjut ke peninggalan sejarah berupa bangunan. Yang pertama yaitu ada Pura Besakih. Nah, siapa sih yang nggak tahu Pura Besakih ya? Jadi Pura Besakih ini merupakan pusat tempat persembahyangan bagi agama Hindu yang berada di Bali. Nah, jadi sebagian besar masyarakat Bali sudah pernah ke Besakih ya. Oke, kita lanjut ke topik. Jadi Pura Besakih ini lokasinya di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Selanjutnya ada Candi Mangening. Nah, candi ini ditemukan pada tahun 1925 di Gianyar. Adapun salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. Baik, selanjutnya kita ke peninggalan Candi Wasan. Jadi Candi Wasan ini tempat spiritual pada masanya dengan bukit ditemukan sejumlah arca. Salah satunya yaitu arca Ganesha. Wah, tidak terasa nih kita sudah berada di topik terakhir ya. Jadi pada topik ini saya akan membahas tentang hubungan Kerajaan Bali dan Kerajaan Majapahit. Baik, jadi Kerajaan Majapahit ini berhubungan dengan keruntuhan Kerajaan Bali. Akibat siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansi ke Nusantara. Adapun urutan kejadian keruntuhan dari Kerajaan Bali yaitu yang pertama,
Pada mulanya, Patih Gajah Mada mengajak raja dari kerajaan Bali untuk berunding mengenai penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwe dikirim menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Selanjutnya, namun sampainya di sana, Kebo Iwe dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali. Lalu, kerajaan Majapahit mengutus Patih Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Namun naasnya, kerajaan Majapahit malah membunuh Raja Gajah Waktre sehingga kerajaan Bali pun berada dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Wah, tidak terasa ya waktu berjalan sangat cepat dan topik ini berasa sangat seru sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah berada di penghujung topik, yaitu bagian kesimpulan. Oh iya, for your information, bahwa kerajaan Bali juga disebut dengan kerajaan berdahulu ya. Oke, kita lanjut ke topik kita yaitu menyampaikan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang telah kita dapat tadi setelah saya mempresentasikan materi-materinya, yaitu kesimpulannya adalah kerajaan berdahulu merupakan kerajaan pertama yang ada di wilayah Bali. Dan kerajaan Bali ini berpusat di Pejeng Berdahulu atau Gianyar, yang berdiri pada abad ke-8. Dan kerajaan Majapahit berhubungan dengan keruntuhan kerajaan Bali pada tahun 1430 karena serangan dari Gajah Mada. Nah, kegiatan presentasi ini sudah selesai ya, dan juga saya merasa sangat enjoy dan tidak bosan dalam menyampaikan materinya karena materi ini sangat seru untuk dibahas. Dan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata-kata dan perbuatan yang menyakiti hati kalian, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video presentasi ini dan menyempatkan waktu juga. Dan juga untuk kalian jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini. Terima kasih. Dan untuk kalian jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye, sampai jumpa di lain waktu.